Ya pemirsa, hari ini Saka Tatal kembali menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan untuk mengupdate informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Camar, apa agenda yang masih berlangsung di sana pasca pemeriksaan saksi ahli? Ya, baik. Selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Untuk hari ini, sidang peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sudah selesai digelar. Namun agenda terdekat pada seharusnya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini sudah adanya penandatanganan berita acara. Namun hingga dengan saat ini kami memantau di depan ruang sidang Cakra kelas 1B PN Cirebon, Jawa Barat ini memang masih terpantau belum adanya aktivitas baik JPU maupun juga majelis hakim dan juga kuasa hukum dari Saka Tatal ini belum memasuki ruang sidang. Jadi kami masih menanti nantinya proses penandatanganan berita acara, dan selanjutnya memang direncanakan akan ada pembacaan kesimpulan. Namun kami masih menanti apakah akan dilakukan hari ini di hari yang sama ataupun juga esok hari pada hari Jumat. Kalau kita mengulas kepada apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana yang tadi menyampaikan sejumlah poin-poin penting seperti yang disampaikan oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, bahwasanya kehadiran hakim hari ini adalah untuk bisa melengkapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ahli-ahli sebelumnya, terutama berkaitan dengan hukum pidana. Dan ada sejumlah poin penting, Valeri dan juga pemirsa, yang dapat kami sampaikan. Di antaranya adalah pembuktian motif dari suatu permasalahan ini harus berlandaskan kepada konstruksi permasalahan dan juga runtutan ataupun juga rentetan peristiwa. Dalam permasalahan kasus ini ada hal yang janggal, salah satunya adalah dari kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwasanya hanya ada satu TKP yakni di Jembatan Talun. Sementara dikarenakan BAP 2016 yang menersangkakan 8 orang dan juga 3 DPO ini menyebutkan adanya peristiwa tersebut bukanlah kecelakaan namun adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan. Oleh karena itu memang rentetan peristiwa dari pembunuhan dan pemerkosaan ini agak janggal dikarenakan tidak runut begitu. Sementara seperti kita ketahui bersama bahwasanya saksi kunci yakni Aep dan juga Dede, terutama Dede yang sudah menyangkal dan juga sudah jujur bahwasanya apa yang ia sampaikan adalah merupakan suatu kebohongan. Belum lagi Liga Akbar yang merupakan saksi kunci pula dan saat ini telah menarik BAP-nya, serta Liga Akbar mengaku bahwasanya pada saat memberikan kesaksian di bawah intimidasi dan juga ancaman sehingga mengaku sesuatu yang tidak benar. Kemudian berkaitan dengan dakwaan yang kabur, hal ini juga dikritisi seperti halnya dari poin-poin seperti bersama-sama memperkosa. Hal inilah yang dikritisi dan juga difokuskan oleh ahli hari ini. Memperkosa yang seperti apa, siapa pelakunya, terutama berkaitan dengan scientific crime investigation yang tidak dilakukan. Kalau berbicara mengenai apakah ada sperma atau tidak, kemudian apabila ada sperma siapa, ini yang tidak dilakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan dan juga disertakan dalam hasil visum. Kemudian juga untuk kesalahan dan juga cacat prosedur, dikarenakan untuk proses dari penyelidikan ini tidak sah karena tidak adanya pemeriksaan awal sehingga menimbulkan kesalahan. Dan tadi disampaikan oleh Profesor Muzakir bahwa ini adalah kehilafan hakim. Namun tentunya pihak dari Saka Tatal sendiri bisa nantinya pada akhirnya untuk menyampaikan keberatan ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Sementara untuk proses hukum yang berlangsung dalam kasus ini, tadi Profesor Muzakir menyampaikan adanya kecacatan dan juga ketidaksesuaian dikarenakan peradilan yang harusnya diterapkan adalah peradilan hukum acara anak. Mengapa? Karena kita tahu bahwasanya pada tahun 2016 Saka Tatal berusia 15 tahun. Artinya di bawah umur, dan tentunya ada penyesuaian yang dilakukan. Kemudian juga ada hal-hal yang tidak bisa disamakan dengan proses penyelidikan untuk orang dewasa. Terlebih lagi Saka Tatal juga sudah mengaku, Valeri, bersama dengan kami tidak hanya kemarin namun juga hari ini ketika perbincangan kami bersama dengan Ibu Titin Prialianti dan juga Saka Tatal. Saka Tatal mengaku bahwasanya pada saat itu di tahun 2016 pada proses penyelidikan Saka Tatal diperlakukan tidak manusiawi, dirinya
disiksa, kemudian juga disetrum dan juga diperintahkan untuk meminum air kencing untuk mengaku sesuatu yang tidak ia lakukan. Artinya dari rangkaian penyelidikan inilah yang saat ini tengah menjadi sorotan begitu. Informasi yang kami dapat sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, perbincangan kami bersama dengan Farah Abbas tadi mengaku bahwa sampai dengan detik ini tidak ada konfirmasi dari Polresta Cirebon, baik untuk penyidik dan juga 4 anggota yang sudah 5 anggota maksud kami yang sudah tercantum dan juga sudah diberikan surat sejak hari Senin. Namun sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Sementara untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan apakah novum ini akan diterima atau tidak, kita akan nantikan bersama di kesimpulan dan juga putusan baik untuk hari ini ataupun juga besok. Kami masih menunggu. Valeri, tetaplah bersama kami, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Camar Hayenda atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian breaking news bersama saya Nadia Valeri. Nantikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.